Jadi itu dia shift 3 ada jadwal preventif servis mesin lah. Nah, mesinnya ini mesin printing. Nah, mesin printing ini kan sebelah areanya kan sama di ruangan utility PTB kan, ya kan? Jadi itu cuman kealingan sama kaca doang, Mbak. Kaca gede, ya kan? Tapi kaca tebel gitu lah. Kayak kaca kedap suara gitu lah. Nah, di kaca ini sampingnya jadi ini misalkan ruang printing nih. Ini kaca. Nah, ini ruang utility nih, UTB. Nah, ini tangki yang tinggi ini. Nah, dia nyervis mesin ini misalkan. Ini dia sini diservis sama dia. Diservis. Dia berdua posisinya waktu itu. Ya, cuman yang temannya lagi satu lagi mungkin lagi preventif bagian mana mungkin kali ya. Di mesin itu juga, bagian belakang bagian apa. Nah, pas dia ke panel listrik ini kan ada di ujung mesin, ya kan? Dia buka panel, diservis lah tuh, baut-bautnya dicek sama dia, baut-baut kabelnya kenceng semua apa enggak, ya kan? Dicek sama dia satu-satu, terus dibersihin, disemprot pakai angin kan, biar nggak ada debu apa gimana kan, disemprot gitu, pakai koas dibersihin, pokoknya dipreventif lah, diservis lah, ya kan? Udah beres dia nyervis gitu, posisi kan panel kan kebuka, buka gini kan, otomatis kan tutupnya ini kan ke sini kan, ya kan? Pas sudah selesai ini dia nyervis, mau nutup lagi, mau nutup panel, di kaca mukanya si Ling gitu udah, langsung dia ke belakang kayak orang kaget sambil jatuh duduk gimana sih Mbak? Iya, terdorong ke belakang gitu ya? Kaget, astagfirullahaladzim, lari, temennya ditinggalin. Halo masyarakat adat, gimana nih kabar kamu? Semoga dalam keadaan sehat, baik dan berbahagia. Nah kali ini di adat, antara ada dan tiada, seperti biasa aku ngajak narasumber buat bercerita langsung pengalaman horor nyata mereka. Hari ini kita kedatangan lagi sama salah satu narasumber kita yang sebelumnya itu ramai banget, kalian tonton dan banyak komennya, yaitu Bang Fadli. Halo Bang. Halo Kak Gina. Gimana kabarnya? Baik, Kak Gina kabarnya baik? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bang Fadli kemarin udah cerita soal kontrakan berhantu bareng teman-temannya. Nah, kalau kali ini Bang Fadli mau cerita apa? Ini saya cerita pengalaman saya di tempat kerja ya, yang dulu nih, di tahun 2010 di pabrik industri plastik ya di daerah Depok. Iya, tapi PT saya udah tutup. Oh, berarti juga nggak ada gitu ya, sekarang udah nggak ada lagi tempatnya. Udah tutup pabriknya. Udah collab. Oke, baiklah. Gimana ceritanya Kak? Ya saya mulai aja ya Kak. Jadi tahun 2010 itu saya mulai cari kerjaan baru nih. Karena di tempat lama itu bermasalah di gaji. Jadi itu ya pendapatan lah kurang karena saya juga waktu saat itu udah berkeluarga ya. Istilahnya ingin menanjak dari pekerjaan lebih baik lah dari segi gaji ya kan. Akhirnya saya ngelamar di PT tersebut ya kan. Saya ngelamar untuk bagian teknisi utility karena pengalaman saya itu di sebelumnya awal saya kerja 2007 itu di teknisi utility kan. Saya ngelamar situ, tes segala macam, akhirnya saya diterima. Nah, singkat cerita saya udah mulai training kan ya. Training itu kan non shift. Jadi itu kita masuk pagi terus selama 2 minggu, ya kan. Udah tuh saya masuk pagi, pulang sore sama 2 minggu nih. Nah, pas akhirnya non-shift ini, saya diperbagian kan jadinya masuk ke grup shift. Di grup shift itu ada 3 grup. Grup 1, grup 2, sama grup 3. Saya kebetulan masuk di grup 2, karena di situ dia kurang personil, ya kan. Masuk di grup 2, saat itu kalau nggak salah itu masih shift 2. Shift 2 ini kita kan masuk siang nih, jam 3, pulangnya jam 11 malam kan. Akhirnya saya masuk ke grupnya, sebut aja kita, leader saya panggil aja Pak Leader ya. Masuk ke grup Pak Leader ini, ya kan. Udah tuh shift 2, selama seminggu itu nggak ada masalah sih. Nah, saya jelaskan detail pekerjaan saya Mbak ya. Jadi tuh utility itu pekerjaannya ya, preventive utility,
perbaikan utility sama pengecekan kayak model checklist. Itu per jam kita kan. Nah, utility itu menyangkut kompresor angin ya. Kompresor yang buat industri lah. Chiller, mesin pendingin air kan. Nah. Terus ya cooling tower, sama lah untuk ke mesin juga, supaya ke mesin juga air ya nggak terlalu panas lah. Terusnya genset, takut kalau ada mati lampu kan, kita standby kan, buat nyalain genset. Panel-panel listrik, ya kan. Sama terakhir itu kayak AC, terus kayak panel-panel mesin yang gede-gede tapi ya kapasitasnya tuh yang panel-panel, ya panel 3 pintu lah. Kalau bisa dibilang tuh kubikal kayak gitulah. Nah, kalau preventif dan service itu kan udah biasa ya. Maksudnya kalau ada yang rusak kita baru preventif benerin lah, service kita benerin lah. Kita trouble-nya itu kita perbaiki, ya kan. Nah, kebetulan di grup ini utility cuma saya seorang. Jadi kalau misalkan ada keluhan nih, misalkan ada panggilan dari orang produksi, ya kan, utility tolong dong, nih chiller ini rusak gitu kan. Ya saya sendiri kerja nggak benerin. Kalau misalkan teman-teman saya nih, itu kan saya 8 orang ya. Leader 1, leader kita orang mekanik, ya kan. Leader saya tuh orang elektrik, dia bertiga. Orang mekanik 3 orang, ini wakil leader. Orang mekanik 3 orang, ber-6. Workshop 1, utility 1 saya, jadi 8 orang. Nah, kebanyakan saya itu kerja sendiri terus. Kalau misalkan ada yang rusak nih, kita perbaiki kan. Kita repair nih, sendiri, ya kan. Udah beres, sudah. Tapi kalau misalkan kita perlu bantuan, kita harus... Dulu kan saya dikasih HT ya. Setiap bagian tuh dapat HT 1. Elektrik dapat HT 1. Mekanik dapat HT 1. Workshop 1. Utility saya 1 kan. Saya kalau perlu bantuan ya tinggal bilang leader ya. Pak leader, tolong dong saya di mesin ini lagi bener ini dong. Bisa kirim personil nggak? Saya perlu bantuan nih. Bantuan tenaga. Misalkan gitu kan. Ngangkat-ngangkat kan kadang kita suka bener-benerin kayak macam kompresor gitu kan. Kadang suka overhaul kayak macam benerin ganti oli, separator kayak gitu kan, cooler lah kayak gitu, service segala macam kan kita kan kayak perlu orang lah gitu, bantuan ya diperbantuin 1. Nah, normal-normal ini saya shift 2 nih, ya kan. Di situ sebelum saya masuk shift, masih training ya. Kita balik lagi pas saya training ya kan. Sebelum saya masuk shift itu kan saya non shift nih kan gabung sama yang masuk pagi semua ya, yang non shift ya. Manager, supervisor, ya kan. Terus sama orang-orang non shift banyak lah. Kita kalau non-shift itu total 15 orang. Kalau shift 8 orang. Jadi yang non-shift ini ada 7 orang. Termasuk manajer sama supervisor ya kan. Itu saya diwanti-wanti. Apa tuh? Nanti, kalau misalkan malam, kamu keliling-keliling checklist. Kan checklist itu kan per jam ya kan. Setiap 1 jam sekali saya keliling-keliling. Checklist itu checklist kompresor. Lihat berapa tekanan anginnya, berapa bar gitu kan. Saya catat. Itu ada rekam catatannya ada. Terus chiller, temperatur suhunya berapa nih? Normal enggak gitu. Soalnya kan mesin-mesin plastik itu kan kalau misalkan temperatur kurang, dia kan ngelelein plastik, Mbak. Misalkan kalau kepanasan, ya bisa NG. Kedinginan, ya nggak jadi balon. Ya kan? Kayak gitu kan. Nggak jadi ngembang di si plastik itu kan soal. Nanti saya cerita rangkaian detailnya aja ya. Ini saya cerita checklistnya dulu. Jadi tiap jam tuh saya keliling, muterin pabrik lah. Itu malam? Mau pagi, mau sore, mau malam. Setiap jam harus checklist. Soalnya itu udah ada kertas, ada tugasnya sendiri, kita orang utility kan. Nah, saya diwanti-wanti gini. Jadi pabrik itu kan ada 2 ya. Ada 2, PTA sama PTB. Tapi 1 naungan. Ya kan? Yang punya orang itu juga. Cuman namanya dibedain. PTA sama PTB. Tapi 1 naungan, 1 gedung, 1 lingkungan. Nah, kata senior saya, supervisor lah sebutnya, pembimbing saya waktu training. Nanti kalau kamu ke ruang utility, ke ruang kompresor B, PTB, kalau ngeliat sesuatu jangan kaget, kata dia gitu. Apaan tuh Pak? Ya udah, nanti aja kalau kamu kena shift, tanya aja teman-teman shift kamu. Penasaran dong saya kan. Tanya leader saya, Pak leader, saya dapat omongan dari Pak supervisor nih. Ya kan? Katanya kalau misalkan ada sesuatu di kompresor tuh, kalau saya lihat saya jangan kaget.
Oh, ya udah ntar aja istirahat gue ceritain katanya. Gue kerja dulu ya. Oh yaudah ya. Yaudah dia pergi saya pergi. Pengalaman saya kerja dari 2007 itu jadi teknisi utility. Pertama saya kerja di Bogor ya, di perusahaan lensa di Bogor. Memang saya kan kena shift juga ya. Kalau shift 3 itu emang riskan kan. Satu riskan ngantuk, satu riskan dengan hal aneh. Shift 3 itu jam berapa Kak? Shift 3? Kalau shift 3 waktu itu saya di Bogor itu 7:30, pulang jam 7:30. 7 jam kerja. Nah, sewaktu pengalaman saya itu dari 2007 sampai 2010 itu di tempat yang pertama, nggak dengar suara sih sering. Entah ada yang gitu. Saya lagi keliling nih, biasa aja saya. Toh gue pernah ngerasain kok hal-hal yang lebih horor dari ini. Bukannya saya sombong ya, maaf ya. Biasa aja. Ada suara batu, cemplung, nimpuk, geruk gitu. Ah, biasa aja. Saya malah mindset saya udah setel kayak gini nih. Lu mau nongol aja. Saya ngomong begitu kan, ya kan? Lu nggak bakal nyelakain gua kok. Lu nggak bakal bisa mampusin gua lah, istilah kasarnya gitu kan, ya kan? Hidup mati gua di tangan Allah, ya kan? Yang bisa nyelakain gua ya rasa takut gua. Selama gua tenang aja ngadepin lu, ya kalau gua bisa lari lari lah. Tapi jangan terlalu panik. Saya udah pikir, udah setting mindset saya seperti itu. Ya kalau lu mau nongol ya nongol aja, ya kan? Ya gue bisa ngontrol rasa takut gue gitu kan. Saya ngomong begitu dalam hati kan. Tapi biasa aja. Kadang nih saya lagi checklist di tempat yang dulu yang di Bogor ya. Checklist. Ekor mata saya tuh kayak ngeliat ada orang tidur. Iya, kayak orang tidur udah gitu geletak putih. Tapi saya nengok nggak, halusinasi gue nih gitu. Saya pikir gitu aja kan. Ah udah biasa. Taruh lagi, keliling lagi deh. Normal-normal aja. Nah, ceritanya saya tadi balik lagi ya ke tempat yang sekarang. Istirahat nih, ya kan. Makan saya. Udah gitu ngobrol sambil ngerokok sama leadernya sama samping kan. Emang ada apaan Pak di sini? Dia udah banyak yang ngalamin kata dia gitu. Ada satu sosok yang orang pabrik itu dikasih nama ya. Mungkin satu sosok itu dikenal. Punya nama lah sosok itu. Saking seringnya dia. Iya, banyak ditampakin sama dia. Iya. Katanya sih sama orang baru suka ngajak kenalan. Tapi kan kenalan nama gaib kan gak lucu, ya kan? Namanya Ling Ling panggilannya. Ling Ling. Ya mungkin dia keturunan Tionghoa kali ya. Soalnya emang pas saya ketemu ya emang begitu tampangnya. Nah, oh ya udah saya nggak mikir lagi kan, Ling Ling lucu amat namanya. Ngomong gitu kan. Ya udah. Kejadian shift 3 nih. Saya inget banget itu kalau nggak salah malam Kamis saya Rabu malam. Hari ketiga saya shift 3. Saya keliling nih, checklist ya kan. Emang feeling saya udah nggak enak kan. Checklist pertama tuh jam 11 malam, normal-normal aja. Saya masih jam 10 kan. Ah, normal-normal aja. Checklist kedua nih jam 12, normal-normal aja kan. Checklist ketiga normal. Nah, checklist keempat pas jam 2 nih. Jam 2 pagi. Saya masuk ke ruang utility, ruang kompresor di PTB ini ya. Hawanya udah beda. Merinding. Saya merinding semua nih pas masuk situ. Jadi itu kalau misalkan kita mau masuk dari ruang utility A, terus mau masuk ke ruang utility B, itu kita harus ngelewatin cooling tower dulu. Area cooling tower. Cooling tower kan areanya kan di outdoor ya. Jadi itu ada beberapa cooling tower, nah kita lewat situ di tengah-tengahnya. Itu ada jalan pintas buat kita, daripada kita harus muter keliling plan, ya kan? Keliling line kita harus muter kan? Jauh. Nah itu ada pintu kecil. Pintu kecilnya tuh segini lah tingginya. Jadi kita kalau mau masuk tuh nunduk dulu. Lebarnya segini. 1 meter lah lebarnya pintunya. Pas saya masuk, wah, udah merinding nih. Ya udah, kompresor. Di situ kan ada 5 kompresor ya. 5 kompresor besar. Saya ambil kelas checklist kompresor pertama nih. Samping kompresor ini, tangki ukuran 6 sampai 7 bar. Nah, tangki yang kedua tangki gede. Tangki kapasitas maksimal 15 bar. Tangki tinggi lah, gede lah itu. Di kompresor pertama saya checklist kan. Udah beres. Lihat lagi kan monitor. Tangki kompresor kedua, lihat monitor lagi, catet berapa bar, catet temperatur berapa, catet. Kompresor ketiga, catet. Pas kompresor keempat ada yang gini. Gitu. Tapi arahnya dari tangki yang gede. Pas kompresor keempat nih, saya merinding. Ada yang begini, gitu. Saya nggak, itu apa namanya, rasanya itu saya tuh nggak mau, gue nengok ke kiri tuh nggak mau. Entah kenapa, saya kan biasanya kan kalau ada suara gitu,
suka begini kan, gitu kan. Ada yang aneh dikit, apaan sih? Ini saya nggak mau nengok ke kiri, entah kenapa. Nah, harusnya kan saya lewat sini, udah beres checklist kompresor keempat kan. Checklist kompresor kelima kan di depannya kan, mepet ke tembok. Harusnya saya lewat sini kan. Saya nggak, lewat yang sempit sini. Saya ngelengkain selang. Saking nggak mau ke kirinya, nggak mau ngelewatin tangki ini. Entah ada apa nih, ya kan. Saya nggak mau nengok, hawanya udah beda. Udah merinding tuh saya. Sampai ke ubun-ubun kali mungkin merinding. Nah, ya karena tugas tanggung jawab dong. Saya kelarin kerjaan saya. Kompresor kelima saya cek. Mau nggak mau kan udah batas tembok kan. Dia kan mojok begini kan. Posisi kompresor itu kan mojok kan. Saya balik lagi. Mau nggak mau kan saya kan harus lewatin. Mau masuk line itu kan harus ngelewatin tangki ini. Jadi ini kompresor posisinya. Ini saya. Ini tangki. Okay. Nah ini pintu slide. Gerbang gitu kayak pintu gitu. Nah kita masuk line lagi. Balik lagi ke dalam area produksi. Mau nggak mau saya harus ngelewatin dia dong. 2 kali ini. Gitu. Akhirnya saya beraniin buat nengok. Saya nengok. Mbak pernah ngelihat apa namanya? Sesuatu tapi dalam kabut. Pernah nggak? Iya. Kayak abstrak gitu, ya sih. Kayak bukan hologram ya. Kayak asap dah, kepulan asap gitu sih. Kayak di gunung-gunung gitu. Tapi nggak jelas tapi kaling kayak kabut gitu. Nah, itu saya ngeliat gaun putih, Mbak. Gaun putih ada di tengah tangki, ya kan? Saya belum ke atas banget ya, ngeliat masih nengok gini, kelihatan tuh. Saya nengok ke atas. Itu tangki tinggi kalau nggak salah 4 meter setengah atau 5 meter lah. Tinggi gitu. Saya lihat gini ke atas gitu. Ada yang duduk, Mbak. Sosoknya perempuan. Duduknya di mana? Di atas tangki. Duduk begini. Tangannya begini. Di atas tangki nih. Dia duduk begini, saya di bawah gitu. Saya ngeliatin begini nih. Itu saya lihat wujudnya ya, saya ceritain dulu ya. Iya, gimana tuh wujudnya? Rambutnya panjang. Ya. Itu kalau di bonding mungkin mahal banget kali ke salon kali ya kayak. Lurus banget rambutnya Kak, tipis, panjang, hampir mau ke lantai. Mungkin 1 meter lagi mau kena lantai lah. Jadi itu dia rambutnya itu ngelebihin gaun bawahnya dia. Wow. Sepanjang apa? Tangki itu kan tinggi kurang lebih 4 meter setengah atau 5 meter. Sepanjang apa rambutnya Kak? Itu gaunnya panjang juga Kak. Gaunnya panjang juga. Ya kalau misalkan kita ukur tubuh manusia normal dia berdiri mungkin 2 meter lebih kali ya. Gaunnya itu sampai setengah tangki, dia berdiri di atas. Kan saya bisa ngukur lah. Ini kalau berdiri mungkin 2 meteran lebih kali dia kan. Saya lihat dia pakai gaun tapi gaun buntung. Nggak ada lengannya gitu kayak gini. Gaun buntungnya sih. Okay. Jadi polos saya kulit kelihatan gitu. Gaun buntung. Mata panda. Wajahnya ya. Wajahnya putih gitu kayak putihnya gitu kayak bukan putih pucet, Pak. Putih kayak putih nggak ada darah gitu. Kalau putih pucet kan mungkin masih ada kelihatan darah lah gitu. Maksudnya gimana sih? Kayak masih ada rona-ronanya lah putih pucet. Ini orang dibilang putih ya putih banget. Kayak putihnya itu kayak putih wajah. Apa ya? Kayak mayat lah nggak sih, Mbak? Terus matanya ini mata panda. Hitam. Bawahnya doang hitam. Dia ngelebar gini. Ada saya meriang. Yang bikin saya ngerinya, Mbak, ya dia bertaring Mbak ini nih. Astaga. Taringnya ini ngeliatin dagu. Ini serem banget. Merinding. Ini serem banget. Itu jujur Pak, itu pengalaman yang bikin saya kena mental. Serem banget. Saya lihat gitu. Astagfirullahaladzim. Saya nge-freeze Pak. Gak bisa bergerak. Nge-freeze gimana sih? Beberapa detik kok, 20 detik mungkin. Nge-freeze saya. Pas saya nengok begitu, kayak nyawa saya kayak ketarik gimana sih Mbak? Saking kagetnya mungkin ya. Kayak ketarik nyawa saya. Itu merinding sampai ke ubun-ubun mungkin. Nge-freeze, kaki saya nggak bisa bergerak. Saya mau teriak nggak bisa. Mau balik badan, mau lari nggak bisa. Ayah terpaku saya liatin. Setak di situ saya. Ngeliat wujudnya dia. Taringnya kan ada. Ngelewatin dagu, dia nyeringai gini Mbak. Ngeliatin saya. Ya Allah. Aduh, aku lemes. Saya kalau inget ke situ, amit dah Mbak ya. Nggak mau saya nemuin kayak begitu lagi. Akhirnya dia ngilang kan. Ngilang setelah gitu berapa aja. detik dia ngilang. Tapi
itu saya mata nggak bisa lepas dari dia, Mbak. Kayak orang beku aja sih, Mbak. Nggak bisa saya buang mata itu, buang pandangan nggak bisa. Selama 20 detik kurang lebih lah saya ngeliatin dia gitu. Astagfirullahaladzim, dia hilang, baru saya bisa bergerak. Kan? Saya pelan-pelan ngedeketin pintu slide itu kan, gerbang gitu. Mau ke area produksi lagi ke dalam kan. Saya buka, saya nggak lari, Mbak. Lemes, Mbak. Orang kalau udah ngeliat gitu bisa lari, bohong, Mbak. Lemes yang ada. Saya sempet, ini kan ada plan ya, namanya plan printing ya kan. Jadi itu dia buat nyetak gambar-gambar plastik, namanya kan printing. Nah itu kan plan itu kalau shift 3 nggak ada orang. Jadi batasnya dia shift 1 sampai shift 2 doang. Shift 3 udah pulang semua karyawannya. Nggak jalan di mesin. Jadi line itu kosong, nggak ada yang produksi. Kalau bagian lain sampai shift 3 semua sampai pagi. Nah line itu kosong, saya di tengah jongkok dulu, Mbak. Jongkok sampai nengok ke belakang. Takutnya ngikutin. Lemes itu, Mbak. Serius dah. Lemas, ya Allah. Apa itu yang gue lihat ya? Vampir kali ya? Saya mikir begitu dalam hati. Kayak di film-film. Taringnya, Mbak. Bayangin, Mbak. Taringnya ngeliatin dagu. Ngeliatin saya nyering kayak gini. Serem banget. Nah, akhirnya saya ke ruang teknik kan. Saya udah kesel kan. Suwe dalam hati kayak begini ternyata wujudnya kan gitu kan. Emang ngomong, nanti kalau ngelihat jangan kabur, kalau ngelihat apa-apa jangan takut. Dia emang wujudnya tampangnya kayak gitu, tapi nggak galak, nggak bakal attack kita, nggak bakal nyerang kita. Ya saya nggak peduli lah, namanya saya udah dikasih lihat gitu kan, jantungan ya langsung kan, gila kali nih gitu kan, kayak begini wujudnya nih, ya kan, astagfirullahaladzim. Dari 2007 sampai 2010 gue nggak pernah gue namanya diganggu sampai kayak begini, kayak gitu kan, dalam hati saya bilang gitu kan. Saya kontak dia di HT, leader saya. Pak leader monitor. Masuk deh. Posisi di mana, Pak? Di ruang teknik kebetulan kan. Saya masuk ke ruang teknik tuh lagi pada ngumpul, emang udah pada beres kerjaan. Ngapa deh? Ada teko, Mbak, situ. Teko air ya. Ya kan? Saya nggak minum pakai gelas, Mbak. Langsung saya tenggak. Saking lemes ya saya ngeliat kayak gitu, habis kayak gitu. Tenggak sama saya. Habis kayak setengah teko sih gini. Saya taruh. Astagfirullahaladzim. Kenapa lu ditanya gitu kan? Di belakang tadi banget. Jauh cerita aja. Langsung pada excited kan semuanya kan. Kenapa ngeliat apaan gitu kan? Langsung pada ngerubung ke saya kan. Itu kan meja ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada yang depan ini meja manajer sama supervisor. Meja leader sama ini meja operator gitu kan panjang kan. Ngumpul di situ kan. Lu ngeliat apa gitu. Ya saya ceritain aja apa adanya kan. Mungkin tadi yang gue lihat link kali ya. Saya gituin kan. Kayak gimana tampangnya? Pokoknya kayak baju putih, gaun putih gitu panjang, rambut panjang. Iya. Terus ada taringnya. Iya itu dia. Kata leader saya begitu. Pada ketawa tapi mereka, saya ceritain begitu kan kurang ngajar. Tapi pada ketawa saya ceritain begitu, ya kan? Astagfirullahaladzim lu suwe lu gua jantungan begini lu pada ketawa sih bilang gitu kan. Ceritain lah sama saya kan. Jadi gua checklist. Ada yang nyuitin gua gitu. Ya emang begitu dia kalau ngejailin orang pasti manggilnya kayak gitu. Lu mau ngajak ngobrol di bahasa Cina. Maaf nih ya. Lu mau diajak ngobrol bahasa Cina, mending lu bisa balasnya, bisa ngomongnya ngajak ngomongnya kan. Kata teman saya gitu kan. Nah, udah saya cerita. Nah, mereka ini ikut cerita juga. Oke. Jadi beberapa versi teman-teman saya ini ikut cerita juga. Gue juga punya pengalaman. Jadi kita tuh saya habis cerita gitu, semuanya ikut cerita juga. Gimana tuh versi dari teman-teman kakak? Ada 4 versi yang menurut saya menarik ya. Iya. Kalau yang lain paling cuma ngelihat udah kabur, ngelihat udah biasa aja. Nah ini 4 yang paling menarik nih. Satu versi bagian mekanik. Saya sebut aja teman saya namanya, inisial boleh gak? Inisial aja, huruf. Ya. SR lah. SR. Pak SR lah, ini udah senior SR. Ya. Jadi ini dia itu mau ke plan belakang. Di plan belakang itu kan ada bagian namanya side seal ya kan. Jadi itu dia bagian buat motong plastik. Jadi kan itu kita kan plastik di roll nih, ya kan? Plastik ini kan di roll. Nah, di roll ini kan dipotong-potong biar jadi per bag gitu. Ya biar jadi satu-satu gitu, ya kan? Itu di belakang ada bagian namanya side seal. Nah, untuk ke bagian side seal ini bisa lewat pintu utama, lewat gerbang depan, tapi harus muter.
letter U gitu jalan. Bisa motong jalan. Nah, lewat ruang utility PTB ini. Di situ ada lorong panjang, Mbak. Ya kan? Ada lorong panjang. Nah, di lorong panjang itu sebelah kanannya ini ruang panel listrik. Tapi ruang panelnya ini dia nggak ketutup ya. Terbuka aja gitu ngablak. Jadi kita ngelihat itu ya udah panel ini pada berjajar. Gitu. Nah, dia dipanggil ada yang rusak gitu kan. Mesin ada yang rusak, masalah mekanik. Dia jalan ke situ sendiri gitu. Ini kejadian dia shift 3 juga. Sewaktu saya belum masuk ke situ ya. Ini kejadian semuanya sewaktu saya belum masuk di situ. Jadi cita-cita lama lah. Soalnya mereka kan senior-senior saya orang lama ya kan. Jadi dia motong jalan lewat rolong itu kan, lewat kompresor ruang utility PTB ini ya kan. Dia buka pintu slide itu dari area printing yang tadi saya cerita saya jongkok kan. Area printing kan shift 3 itu nggak ada kan, nggak ada yang produksi kan. Nah dia masuk situ, buka slide gitu, udah kelihatan dong ruang utility PTB ini kan, ya kan. Nah dia langsung belok kiri, di itu ada lorong sekitar 30 meter atau 30 meter lah, lumayan jauh lah, panjang, ya kan. Nah di lorong itu dia ada yang kayak perasaan kayak ada yang ngikutin. Dia nengok ke belakang nggak ada, udah jalan lagi sambil mencet-mencet HP kan, denger kontak gitu kan. Ya biar mungkin perasaan dia mungkin nggak sepi kali ya. Itu gua ada ngerasa kayak ada yang ngikutin kata dia gitu. Gua nengok nggak ada. Gua jalan lagi 2 langkah 3 langkah ada yang kayak ada yang ngikutin lagi. Tapi perasaan gua di belakang orangnya. Gua nengok lagi nggak ada. Ya udah gua jalan aja. Ada yang ngikutin lagi, udah gua nunduk aja. Pas dia nunduk gitu, dia ngeliat ke bawah gini kan apa ya? Angin gitu Mbak ya. Kayak ada seliweran kayak kain gitu putih. Kayak kain putih gitu seliwet di pandangan bawah dia nunduk ini, ekor matanya ngeliat kayak kain gitu. Berarti di posisi sampingnya dia. Pas dia nengok si ling-lingnya itu terbang di sebelah dia. Astaga. Merinding tuh cerita dia tuh. Gua ngabrit saya dan-edannya kata dia gitu. Allahu Akbar, lari gua ngacir. Di depan ketemu sapam. Kenapa Pak? Oh biasa. Saya cerita ya. Sapam kalau mau keliling, sapam kan amano biasanya kan. Ada dia punya checklist juga, kayak ngecek gitu area gitu, kayak alatnya kayak kotak gitu kan, nempel di tembok biasa. Kalau dia lewat area kompresor utility PTB itu sendiri berdua, harus bertiga. Jadi satpamnya nggak mau sendirian? Nggak mau sendiri, nggak mau berdua, bertiga lewat situ, bayangin ya Pak. Bareng-bareng. Di tempat saya yang dulu di Bogor, sendiri, security berdua. Ini ya nggak pernah lihat bertiga di situ doang. Iya. Nah, udah nih. Itu pengalaman Pak SR. Nah, selanjutnya ini pengalaman leader saya. Oke. Ya. Jadi itu dia shift 3 ada jadwal preventif servis mesin lah. Nah, mesinnya ini mesin printing. Nah, mesin printing ini kan sebelah areanya kan sama di ruangan utility PTB kan, ya kan? Jadi itu cuman kealingan sama kaca doang, Mbak. Kaca gede, ya kan? Tapi kaca tebel gitulah. Kayak kaca kedap suara gitulah. Nah, di kaca ini sampingnya jadi ini misalkan ruang printing nih. Ini kaca. Nah, ini ruang utility nih, UTB. Nah, ini tangki yang tinggi ini. Nah, dia nyervis mesin ini misalkan. Ini dia sini diservis sama dia. Diservis. Dia berdua posisinya waktu itu. Ya, cuman yang temannya lagi satu lagi mungkin lagi preventif bagian mana mungkin kali ya. Di mesin itu juga, bagian belakang bagian apa. Nah, pas dia ke panel listrik ini kan ada di ujung mesin, ya kan? Dia buka panel, diservis lah tuh, baut-bautnya dicek sama dia, baut-baut apa kabelnya kenceng semua apa enggak kan. Dicek sama dia satu-satu, terus dibersihin, disemprot pakai angin kan. Biar enggak ada debu apa gimana kan, disemprot gitu. Pakai koas dibersihin, pokoknya dipreventif lah, diservis lah. Ya kan. Udah beres dia nyervis gitu, posisi kan panel kan kebuka. Ya. Buka gini kan. Otomatis kan tutupnya ini kan ke sini kan. Ya kan? Pas sudah selesai ini dia nyervis, mau nutup lagi, mau nutup panel, di kaca mukanya si Ling gitu udah, langsung dia ke belakang kayak orang kaget sambil jatuh duduk gimana sih Mbak? Terdorong ke belakang gitu ya? Kaget
Astagfirullahaladzim. Lari. Temennya ditinggalin. Pak, lu kemana pak? Ada gitu. Temennya juga cerita, gue ditinggalin nih sama dia nih pas kejadian itu. Itu yang gue lihat, kata teman saya gitu. Kata leader saya. Itu yang gue lihat, makanya gue lari. Iya, gue ditinggalin sama dia. Ini kita rame jadi cerita gitu kan. Habis saya udah cerita. Itu cerita kedua, ya kan. Cerita ketiga ini lumayan epic. Gimana tuh? Nah, jadi ini kejadiannya mungkin udah sebelum saya masuk itu setahun yang lalu ya. Orang yang ngalamin kejadian ini, yang satu orang udah resign, udah keluar, udah pindah. Jadi yang ngalamin ini, yang resign ini. Oke. Cuman saksinya ini ada teman saya ini, orang mekanik juga. Ya Berarti kan? yang nyeritain si mekanik ini. Nah, jadi ini orang yang ngalamin ini orang utility yang lama. Orang utility lama. Ada lagi yang baru keluar juga sebelumnya saya ya. Jadi itu yang ngalamin misalkan orang sebutannya namanya L lah. Si L ngalamin keluar, ada lagi nih si J. Nah si J keluar baru saya yang gantiin. Saya yang gantiin si J. Nah saya orang ketiga nih yang gantiin nih kan. Nah si L ini lagi ngebenerin kompresor di ruangan utility B itu. Ditemenin minta bantuan kayak tadi saya bilang dari awal. Minta bantuan sama orang mekanik. Ya kan? Istilahnya ngenekin lah. Si bantuan ini ngenekin dia. Tapi gue yang nyupir, istilahnya si El yang benerin lah gitu kan. Itu dia lagi benerin nih ceritanya kan. Lagi benerin. Nah, orang mekanik ini, si saksi mata ini yang satu grup sama saya, dia bilang, gue kebelet kencing beli, kata dia gitu. Gue tinggal lah si El ini. Kata temen-temen yang orang mekanik gitu ya kan. Gue kebelet kencing beli, kata dia gitu. Gue tinggal lah, gue ke belakang dulu ya. Gue mau kencing di situ ya kan. Gue ke belakang. Pas gue balik lagi, si El udah kagak ada. Ternyata pas dia cerita berdua, lu kenapa pas gue kebalik lagi situ lu nggak ada? Itu si El lagi panik di ruang teknik, lagi lemes. Sama posisi kayak saya gitu. Aduh, kacau, parah. Kayak gitu. Nah, ceritalah si El ini sama teman saya orang mekanik. Nah, orang mekanik ini cerita ke kita kan. Iya. Jadi si El itu minta tolong ambilin kunci pas. Dia kan lagi ngotak-ngatik tuh. Kalau nggak salah lagi ngotak-ngatik. Lagi buka dinamo, kalau nggak salah deh. Misalkan sebut saya orang mekanik ini namanya B ya. B. Kunci 13 dong. Gitu kan. Nggak nyaut tuh. B. 13 kata dia gitu kan. Soalnya kan ngebukanya pakai 2 kunci. Iya. Yang satu kunci Inggris, yang satu kunci pas. Harus dibuka kanan atas bawah gitu. Jadi kan 2 baut dia harus dua-duanya dibuka gitu. Nggak bisa pakai 1, harus pakai 2. Dikasih lah. Ya ambil. Diajak ngobrol gitu ya nih si B. Iya kan? Emang lu ngobrol apaan? Ya nanya gitu lah. Gua nggak detail lah. Pokoknya saya inget gua pas dia ngajak ngobrol si B nih nggak respon. Lu gua ajak ngobrol lu kok diem aja sih pas nengok gini. Samping pundaknya dia. Mukanya. Ini mukanya nengok. Ini wujudnya samping pundaknya dia ini. Ini. Waduh, saya merinding. Ini epic sih. Itu cerita si B ya, tentang pengalaman si L ini. Tapi si L ini udah resign kan. Ya. Tuh bocah gua datengin ke ruang teknik ya kan. Mukanya udah kayak apaan tahu pucetnya. Kayak si B gitu. Itu cerita lama dia, baru bisa ngomong. Lu kenapa? Wah kacau. Wah parah. Waduh kacau. Kagak mau gua ke belakang lagi. Apa yang ngomong begini CL-nya? Cerita ke si B. Udah paginya rame. Pas briefing kan, yang masuk malam ini kan nunggu yang pagi dateng kan. Pulang briefing kan, ceritain rame cerita. Jadi pas si B kencing ninggalin si L, ternyata si L dikenekin sama si Ling-Ling. Iya, dikenekin Ling-Ling. Hantu ya, yang ngebantu. Iya, dibantu sama si Ling-Ling. Minta kunci 13 diambilin. Bisa ya dia pegang benda ya? Ya Allah alam. Ya Allah alam sih, tapi itu bener-bener. Ini saya cerita aja temen ya, temen ya. Allah alam, saya merinding banget. Saya ingat wujudnya. Serem banget sih. Saya bisa ngebayangin perasaan si El pada saat itu karena saya ngeliat wujudnya. Iya dia nengok begini, posisi muka si Ling-Lingnya masih ngadap ke sana, tapi nengok dia, nggak lama nengok begini. Bertaring.
Sadis sih. Mungkin saya kalau jadi CL pingsan kali itu ya. Sedekat itu loh, ya kan? Terus lu gimana? Wah, gua udah nggak pikir gua tabrak sana tabrak sini lah gua pokoknya. Katanya. Gua lari lewat lorong, nggak lewat printing katanya. Gua lurus lewat lorong, lewat set seal, muter lewat belakang terus ke depan. Jadi dia muterin pabrik lari, nggak berani lewat dalam. Udah di lorongnya udah bak. Orang panik mas. Nah. Udah itu cerita ketiga yang menurut saya paling epic. Nah, kalau ini cerita keempat. Ini cerita keempat ini sampai ngaruh ke bagian ini. Sampai ngaruh bisa jadi itu kayak ngerusak produksi lah. Cerita keempat ini. Jadi ini posisinya belum masuk situ juga ya. Udah lama lah ceritanya nih. Jadi itu tuh ada satu mesin, ya kan? Mesin, saya sebutin mesin boleh ya? Mesin Ravenhauser extruder film blowing. Itu untuk apa tuh mesin? Nah, mesin itu masak plastik, ya kan? Di extruder itu di barel, masak plastik ya kan? Di spiral gitu kayak dalamnya kayak ada screw gitu kan. Nanti dialirin ke dice. Ditiup sama angin. Yang kayak saya bilang kan banyak kompresor kan di situ kan. Nah, itu untuk supply angin mesin. Ditiup sama angin, dia jadi balon, Mbak. Ngembang gitu. Nah, ditarik sama roll sampai ke atas. Mesinnya ini ada 6 tingkat. 1, tingkat dasar ya. Tingkat dasar, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5, tingkat 6. Tingkat 6 ini tempat tinta. Jadi itu dari biji plastik sampai jadi plastik utuh. Udah tinggal tenteng aja bawa. Gitu. Oke. Nah, jadi plastik utuh, biji plastik, terus jadi plastik polos di atas langsung di print. Itu ada roll namanya roll printnya. Jadi di roll itu ada cetakan khusus. Misalkan saya sebutin brand boleh gak? Misalkan gak usah nyebutin brand ya. Kira aja misalkan brand XYZ. Iya, brand XYZ lah gitu misalkan gitu kan. Di roll itu roll ini kan dia atas bawah ya. Atas bawah. Nah, yang bawah ini roll bawah ini itu ada wadah tinta. Jadi pas roll ini muter di cetakan itu, dia kena tinta dong. Pas plastik masuk kena. Jadi kecetak gitu. Ya, kebayang. Kebayang ya? Masuk ya, logik ya. Nah, pas sampai atas kan gitu. Nah, ceritanya trial nih. Ada apa namanya? Ada pesanan lah dari customer minta plastik produk ini sekian roll misalkan. Trial lah ya kan. Ini trial oke. Di trial kan di tes dulu kan. Di tes deh biji plastik jadi plastik cetakannya oke, sama bagian QC dicek ya, diambil ya, disobek. Dicek di ruangan dia. Oh, ini semua bagus semua. Ayo udah jalan produksi. Ya gitu kan. Kalau misalkan trial udah oke, jalan produksi di ACC kan sama QC kan, sama quality control di ACC kan. Produksi lah nih mesin ceritanya. 1,5 jam atau 2 jam berjalan normal. Masuk tengah malam sekitar jam 1 apa jam setengah 2 lah. Trouble. Tapi trouble di tinta. Misalkan nama produknya misalkan plastiknya kita sebut ini aja ya. Apa? Tersanjung misalkan gitu kan. Tersanjung. Dicek J-nya nggak ada. Jadi tersaung gitu kan. J-nya nggak ada, kayak pudar gitu. Tapi random Mbak dia. Iya kan? Ini di plastik ini J-nya nggak ada. Di plastik ini E-nya nggak ada. Random gitu Mbak. Random. Kayak kehapus gimana sih? Iya. Jadi di huruf-huruf ini nggak full kelihatan semua nggak. Jadi kayak kehapus gitu gimana sih? Kayak kehapus gitu. Tintanya kemana-mana lah gitu kan. Ke atas dong. Wah, ini kali rollannya nih bermasalah nih cetakannya kan. Teknik ke atas, mesin stop dulu kan, ya kan. Dilihat, bagus. Tinta juga cek kan tangki tinta di bawah ya. Ditransfer kan. Ditransfer pakai solenoid angin lah, misalnya ditarik pakai vakum gitu. Jadi dia kayak 2 selang gini nih, ngewadahin si tempat tinta gitu. Jadi kalau misalkan sensornya udah ngelewatin batas, dia nyemprot lagi, ngisi lagi otomatis. Kayak sensor gitu ya kan. Bagus tintanya. Coba jalan lagi. Jalan normal 10 menit begitu keluar lagi produknya. Begitu lagi. Ada huruf yang hilang lagi. Di stop lagi, dicek lagi sama teknik, ya kan? Tapi
nggak apa-apa nih. Ini ada cadangan roll nggak? Ada cadangan roll printnya nggak? Kagak ada, katanya itu doang. Coba deh lu cek lagi deh, bagus nggak? Di manual dong, dicek ya kan. Jadi itu dikasih apa namanya? Diputar manual, chip roll printnya ini, terus ditempelin gini aja sama plastik gitu kan, manual tes. Bagus tapi tuh nggak ada apa-apa nih, ada semua hurufnya. Ya udah turun lagi nih orang tekniknya nih, ya kan? Itu sampai leader produksi ikut-ikut naik ke atas ngelihat, saking nggak percayanya mungkin ya. Dites lagi ketiga kalinya kan, jalan normal 10 menit 15 menit begitu lagi. Akhirnya orang produksi inisiatif telepon dong ke supervisor dia, nih orderan buat kesini bermasalah pak, mesinnya di print, di roll printnya bermasalah, hurufnya ada yang hilang gitu. Datanglah supervisor produksi, ya kan. Struktur kan, kita kan main struktur kan, ya kan. Supervisor produksi datang, supervisor produksi nelfon supervisor teknik. Iya gue mau target nih, produksi gue nih. Itu kalau gue target nggak diomelin gue nih sama bos nih kan. Ini kan orderan gitu kan. Coba lu datang sini cek mesin lu deh. Ngomong ke supervisor mesin. Datang supervisor mesin lah, sama-sama datang malam-malam itu posisi udah istirahat, udah pulang di rumah. Pagi-pagi buta, jam 2 pada datang. Berdua ngecek ke atas. Tahu nggak Mbak, ditanya hilang kenapa? Kenapa? Pas supervisor naik sama orang teknik sama orang produksi bareng-bareng naik. Kenapa tuh? Jadi tuh roll itu kan muter ya kan? Iya. Roll itu muter pas mau masuk kena plastik. Jadi sebelum kena plastik ini, aduh saya merinding tuh. Dihapus. Ada yang ngapus di atas. Putih. Si itu. Oh jadi dia mainin? Iya. Astaga. Aduh iya merinding. Aduh. Ini. Jadi yang ngelihat berdua langsung. Mbak, nalar gak cerita saya? Maksudnya ini gak? Nangkep gak? Iya, nangkep aku kebayang. Oh, jadi dia itu kayak mainin ngapus kayak gitu? Iya, kayak gitu. Nengok sambil gini. Abis ngapus gitu main. Ini kan dua, yang supervisor teknik sama supervisor produksi kan diikutin sama anak-anak buahnya kan ngeliat langsung. Dia nengok, hilang. Kayak asap kayak gitu. Set, cepet kayak kilat gitu. Ih, serem banget. Udah. Berarti yang ngeliat itu rame-rame. Rame-rame yang ngeliat itu. Udah, abis itu ya mesin normal lagi. Setelah digap gitu mesin normal lagi. Akhirnya produksi jalan, ditungguin sama orang produksi. Di atas? Di atas 2 orang. Biar si Ling-Ling gak balik ya? Iya, mungkin begitu. Tapi dia balik gak? Kan telepon dulu nih ya, setelah kejadian itu, telepon bos dong, yang punya pabrik dong. Ya kan, gak diangkat-angkat, istirahat lah. Kan, tapi dia ngambil action. Orang teknik sama orang produksi udah ngambil action. 1 orang teknik nungguin di atas, standby. 1 orang produksi nungguin di atas, standby. Yang penting nih mesin jalan dulu. Parah ya. Emang sampai ngeganggu produksi sih. Ya iya, makanya saya bilang nih yang gangguan, yang apa kejadian sampai ngeganggu produksi. Oke. Jadi jahil dia itu. Iya sih. Terus gimana? Nah, akhirnya kan dapat respon mungkin dari bos ya kan. Ya udah. Si bosnya ini, siangnya ini. Aduh saya ceritain ya. Saya ceritain aja ya. Ceritain aja enggak apa-apa. Ya. Kayak manggil paranormal tapi yang pakai baju Cina tuh enggak? Oh. Kayak pendeta gitu. Iya, paranormal. Ini teman-teman saya yang cerita ya. Ya. Ya kayak bawa pedang tapi dari koin gitu kan. Keliling-keliling, nyiramin air gitu. Kayak dengan kepercayaan mereka berarti ya. Gitu ya. Di area belakang utility pokoknya di keliling-kelilingin lah sama si paranormal itu. Semprotin air gitu kan, dari guci yang emas mungkin kayak gitu, kayak tembak gitu. Temen-temennya ngikutin kan, orang teknik kan ngikutin kan, dikasih tahu ruangannya kan. Oh di sini kata dia gitu kan. Pas si pendetanya itu apa namanya nyampe di ruang utility B, katanya di sini katanya, sumbernya dia, rumahnya dia di sini katanya. Oh yang tangki itu kan. Pokoknya area utility plan B apa PTB aja. PTB. Di sekitar situ katanya. Kalau PTA aman ya? Aman. PTB doang. Iya. Oke. Saya juga nggak tahu kenapa ada apa di situ sih. Terus akhirnya kakak kan di sana berapa lama? Pokoknya saya di sana itu dari 2010 sampai 2012. 2012 pertengahan tahun lah saya resign. 2 tahunan nih. 2 tahun. Nah selama kakak 2 tahunan di sana, ada kejadian lain lagi nggak setelah bertemu dia yang di atas duduk gitu? Mungkin kalau kejadian yang lain, teman saya yang ngalamin ada.
Tapi bukan sama si sosok ini ya. Beda lagi sosoknya. Beda lagi sosoknya ada. Tapi itu cuman biasa aja sih, cuman gangguan kayak sekelebat gitu. Udah biasa kayak gitu. Kalau kakak pribadi? Kalau saya pribadi, kalau yang tadi saya bilang, semenjak kejadian kontrakan berhantu itu, saya tuh sama hal-hal kayak gitu udah biasa. Maksudnya gini, kalau yang tadi saya ceritain itu kan terlalu ekstrim. Bukan, ya bisa dibilang buat saya ekstrim ya. Berkesan gitu ya kejadiannya. Bisa dibilang saya kena mental lah di situ, ya kan. Toh dulu tuh gue waktu masih sekolah gue lebih serem lagi. Kejadian yang gue alamin. Kalau sekelebat lo di ekor mata gue sih ya gue nggak pikirin lah, kasar saya kan gitu kan. Lo mau nampakin ya gue, kalau misalkan gue wujud lo serem ya gue balik badan aja jalan. Saya mindset begitu aja. Selama gue nggak takut terlalu berlebihan, gue nggak akan celaka. Berarti setelah kejadian bertemu Link itu emang ada aja kejadian. Cuman saya anggap biasa. Cuman dianggap biasa. Kayak ngeliatin biasa aja. Amit-amit semenjak saya ngeliat itu, saya di hati terus gue kalau checklist masuk shift 3 temenin gue lihat. Saya ngomong gitu sama leader saya. Ditemenin akhirnya. Kalau misal lo nggak temenin gue tembak aja paginya subuh. Kayak gituin. Jadi saya nggak mau keliling. Ya subuh aja saya beli satu-satu. Saya isi di meja aja, saya tembak sekaligus. Mau nggak lo kayak gitu? Nggak aktual kan kayak gitu? Iya tuh gue temenin. Tapi akhirnya ditemenin? Ditemenin sama dia. Oke. Berarti setelah kejadian itu, kalau ke area PTB ditemenin. Ya kan? Oke. Ya bodo amat, saya mau dibilang penakut, bodo amat dah. Ya kan? Istilahnya yang gue lihat tuh kayak gitu. Lo coba sendiri lihat, rasain jadi gue kayak gimana sih. Ya ngomong gitu aja ya kan. Berarti sosok ini tuh nggak cuma kakak sendiri kan yang ngalamin kondisi cerita tadi. Banyak orang justru ya. Ada beberapa orang. Ya. Ada beberapa orang. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah asal usul sosok ini tuh kok bisa ada di sana tuh, kenapa? Ada nggak pembicaraan kayak sejarahnya kah? Kenapa dia ada di sana atau gimana? Kalau asal usul itu karena saya juga kan karyawan baru ya. Ya ada sih isu desas-desus kayak gitu. Mungkin nggak tahu fakta atau fiktif ya. Namanya omongan mah ada aja ya kan. Ada yang sempat saya ngomong, ada yang ngomong gini, saya sempat dengar. Katanya pas PT itu dibangun, dulu itu kan makam Cina. Makam Cina sama kayak kebun-kebun gitu, kayak sawah kayak gitu, kayak kebun gitu. Pokoknya area bukan tempat tinggal penduduk lah, bukan tempat kayak kebun, terus ada makam Cina di situ. Nah, ada satu makam yang nggak keambil. Makam itu kalau nggak salah gadis usia 19 sampai 20 tahun lah. Remaja menginjak dewasa lah. Itu nggak keambil. Nggak sampai dipindahkan maksudnya. Katanya sih gitu. Oh, berarti bisa kalau dihubungkan ya, kemungkinan hantu itu atau jin lah sebutannya itu dari makam yang tidak sempat dipindahkan. Terus dibangunlah pabrik. Bisa jadi kayak seperti Nah, lokasi makamnya apakah di PTB atau di emang area, di situ? Area itu. Makanya tadi kan pas kejadian yang tinta itu random hilang ya kan. Tahu-tahu pas dua supervisor ini naik ke atas, ya dia ngelihat langsung emang dihapus. Kayak gitu. Maksudnya ya emang ada di area situ, sekitar situ. Di pabrik situ ya tempat mainnya dia. Pabrik itu berdirinya tahun berapa Kak? Tahu nggak? Kalau tahunnya sih kalau nggak salah tahun 90-an atau 80-an ya. Saya kurang tahu jelas pasti. Kayaknya 90-an deh. Berarti makamnya itu udah lama banget ya. Maksudnya di bawah tahun 90-an kan pastinya sebelum pabrik itu berdiri. Wow. Tapi ini saya dengar isu apa nggak tahu ini real atau fiktif kalau cerita tentang itunya. Tapi pas kejadian yang mesin itu jalan produksi tintanya hilang itu, terus si bosnya ini kan siangnya manggil paranormal kepercayaan dia kan. Emang nunjuknya di ruang utility PTB. Si paranormal itu bilang nggak kalau itu tempatnya di sini kata dia. Dia bilang nggak ada makam di situ. Saya kurang tahu ya. Kalau misalkan dia, tapi saya tahu saya dari cita-cita teman saya, dia nunjuknya di situ. Oh dia nggak mau dipindahin. Oh ya dia di situ terus. Yang jelas si paranormal bilang bahwa si Ling tuh tempatnya di sini gitu ya. Entah. Iya nggak bisa dipindahin, nggak mau dipindahin dia. Kayak gitu. Udah. Semenjak itu kalau shift 3 di sini.
ditanya, misalkan nih udah sering ditemenin ya kan. Ini kan saya nggak ada kerjaan misalkan ya kan. Saya ngintil aja ikut bagian elektrik, saya ngintil ikut bagian mekanik. Dia mau kerja repot gimana saya bantuin. Tapi kalau gue checklist temenin gue. Jadi saya aja semanfaat lah. Sebagai ganti simbiosis gitu. Mutualisme ya. Gitu. Jadi lu sibuk gak? Gue gak ada kerjaan nih, gak ada yang rusak di bagian itu gue. Gue temenin, gue bantuin ya. Gue cuma checklist nih, temenin gue yuk. Gitu. Oke. Lu bisa aja lu takut ngeliat LinkedIn lu atau gitu kan. Bodo amat, yang penting gue gak ngeliat lagi. Ya udah pas ditemenin gitu aman. Tapi ya hawa takutnya mungkin ilusi atau halusinasi ya ada. Maksudnya. Jadi kalau di pikiran kita tuh kalau misalkan kita nggak bayangin sosok Kak, ya kita kayak ngerasa ngeliat dia gitu. Ya kayak nyetak gitu kayak ya. Nyetak, jadi diingatan kayak ilusi kayak misalkan saya ngeliat Tengki, wah Lingling tuh, padahal mah bukan. Ya padahal mah bayangan. Iya, benar-benar bisa terjadi ilusi sih kayak memang gitu. Seperti itu. Cuman yang pas awal saya ngeliat dia emang benar-benar nyata. So real. Nah terus kan si paranormal datang nih, dia kan mau cepet-cepet air segala macam sesuai kepercayaannya dia. Iya betul. Apakah setelah dilakukan ritual itu terjadi pengurangan gangguan dari si Lingling atau ada efek lain gitu? Buktinya saya dikasih lihat. Setelah kejadian itu? Iya. Oh iya ya masih ya berarti. Iya. Oh itu kejadiannya sebelum kakak sebelum masuk? Sebelum saya, lama sebelum benar. saya. Jadi kan cerita-cerita teman saya. Oh iya benar. Iya. Nggak ada ngaruhnya sih kalau kayak gitu. Maksudnya gini loh. Jadi kalau saya berpikir gini, makhluk astral, makhluk gaib itu dia punya apa? Energi yang masih, kalau misalkan gue di alam gue nih, gue Jagger lah istilahnya. Gue mau masuk ke alamnya masuk aja, energi gue gede gitu. Dia bisa kayak gitu. Setahu saya tahu dari orang yang istilahnya pengalaman dengan hal-hal itunya ya lumayan lah. Oh oke. Jadi kalau dia energinya gede, jadi dia istilahnya kayak 2 rumah punya gue nih. Iya. Ada 2 rumah tapi 1 pintu. Gue mau di sini, gue buka pintu, gue mau ke sebelah, terserah gue, rumah-rumah gue. Berarti tergantung energi si makhluk astral itu. Mungkin energi dia terlalu besar. Mungkin. Iya sih bisa jadi. Dia nggak tahu juga emang dianya emang awal jahil nih, walaupun udah di kayak macem apa namanya, di kalau dibilang diusir lah apa di pengusiran lah udah. Apa di press lah gangguannya nih ya kan, biar dia nggak ganggu lagi, tetap aja bukti saya kali. Iya. Tapi mungkin nggak se-ekstrim dulu sampai ngeganggu mesin. Oh iya benar. Iya. Kalau cerita sebelumnya sampai yang ngasih kunci di samping. Itu kan kontak langsung. Iya benar kontak langsung. Terus kayak macam mengganggu produksi. Ya itu kan buat produksi kayak rugi, Mbak. Iya sih. Itu benar-benar interaksinya dia ke dunia manusia tuh berdampak nyata gitu loh. Iya kan? Seperti itu. Kalau kakak kan cuma ngeliat ya. Jadi itu dari orang-orang yang dulu kerja di situ sampai generasi yang saya datang orang baru. Itu udah terkenal dia. Mungkin banyak kali cerita-cerita lain sama dia, orang-orang lama. Security juga mungkin ada cerita. Makanya kenapa dia dewas itu bertiga. Tapi pernah nanya nggak ke security? Enggak, saya ke security enggak nanya. Enggak nanya ya? Ya kalau dia security nanya, dia minta rokok apa sih? Males saya, ada maunya. Nongkrong bareng jarang gitu kan. Bohong bercanda. Ini enggak akrab sama security sih. Benar-benar. Tapi ada nggak cerita Kak, karyawan yang setelah dihantuin sama Lingling besoknya resign atau langsung? Itu si L itu. L itu dia langsung setelah kejadian itu. Jadi dia kejadian nih. 2 minggu atau sebulan nih dia langsung minta mundurin diri. Aku pikir L itu lama gitu loh, atau bukan karena ternyata emang karena gangguan hantu itu ya. Sesadis itu yang dia alamin. Iya sih, tapi emang shock banget sih dia pasti. Luar biasa itu yang menurut saya tuh epic sih. Epic banget. Menurut saya. Karena tampilan wajah Lingling itu. Wah nggak kebayang Mbak. Ngeri banget, aku aja ngebayangin lemes. Jadi gini loh Mbak, dia dengan mata pandanya aja, walaupun nggak ada taringnya, itu udah serem Mbak. Masa taring? Dia nyeringai aja, dia nggak punya taring gitu, nyeringai, senyum ke saya gitu. Udah serem saya ngebayangin, apalagi ini kayak vampir. Ya ampun. Waduh, udah rasa kaget saya dan edannya saya udah kayak nyawa saya udah kayak ketarik gitu sih Pak. Saya pas saya nengok,
langsung kaget, lemes saya, nge-freeze saya situ, setak udah nggak bisa bergerak. Pandangan saya nggak bisa kemana-mana, udah ya terpaku ke dia, saya liatin. Kebayang sih nge-freeze itu gimana kalau pas lagi takut. Jadi kayak berasa darah tuh naik ke atas. Gitu, terus kayak gak bisa jantung gerak. itu iya, gitu kan. Kayak mau copot. Kayak gitu. Itu yang Terus saya badan rasain. lemes. Ya. Ada yang ngerasain kayak gitu bisa lari. Nggak bisa lari. Hebat. Cewek. Justru pas kalau kayak gitu tuh nggak bisa lari. Karena emang nge-freeze. Dan kalau jalan tuh juga Pelan. kayak oleng. Makanya kan saya pas masuk ke ruang printing itu saya langsung jongkok. Saya jongkok dulu beberapa detik baru saya bangun lagi. Karena lutut kayak nggak bisa menopang tubuh kan. Kayak nggak punya tulang ini dengkul. Bener. Kebayang. Makanya saya bilang kalau ada yang pernah ngerasain kayak gitu, cerita dah di kolom komentar, mungkin ada yang ngerasain gue bisa lari. Bohong lu. Maaf ya. Secara fisik aja udah nggak bisa gerak. Bener. Gitu ya. Jadi saya pas dia hilang, saya balik badan. Saya buka pintu, gerbang slide gitu, saya buka, saya tutup lagi. Udah saya jalan pelan. Sambil ngatur napas. Sok lah mbak, serius mbak. Wah bener. Shock bener. Terus sampai tengah area, saya jongkok dulu. Jongkok, saya nunduk, kayak ngambil napas lagi, kayak ngumpulin energi mbak. Baru jalan saya normal. Gila. Gimana guys? Pengalaman dari Bang Fadly waktu bekerja di pabrik yang kebetulan pabriknya dihantui oleh sosok perempuan menurut aku serem banget yang bernama Ling. Apakah kamu punya pengalaman serupa? Tulis di kolom komentar. Oke, aku sama Bang Fadly pamit undur diri. Ya. Bye. Makasih. Thank you. Hai guys, thank you udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, comment, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.